现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 821 sampai 822 atau episode 847 sampai 848 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan saat itu tiba-tiba cahaya energi hukum emas menyelimuti setiap alam semesta. Dan setiap makhluk seperti ada yang mengarahkan untuk memberikan hormat kepada Lu Feng. Dan semua makhluk pun merasa senang dengan semua kejadian ini. Karena menganggap harapan mereka terhadap Lu Feng tidak akan menjadi sia-sia. Sementara itu di tempat lainnya, di alam semesta miniatur yang tidak terlalu jauh dari alam semesta purba. Itu adalah alam semesta miniatur Tamu Gunung Duduk. Tamu Gunung Duduk menjatuhkan diri di puncak salah satu gunung di tengah-tengah pegunungan yang bergulir. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, tetapi ada sedikit kelegaan di wajahnya. Hampir, Tamu Gunung Duduk menggelengkan kepalanya sambil merasa bersyukur. Aku hampir memberi hormat juga. Sebelumnya, Tamu Gunung Duduk berada di istananya sendiri, mengukir di atas batu ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Pada saat itu, ekspresi Tamu Gunung Duduk telah berubah secara drastis, dan dengan ketekunan yang besar, ia segera melarikan diri ke tempat saluran alam semesta berada. Di dalam istananya, ada saluran alam semesta yang menghubungkan istananya dengan alam semesta miniaturnya. Dengan susah payah, dia menolak cahaya keemasan itu dan melarikan diri melalui saluran alam semesta, untuk kembali ke alam semesta miniaturnya. Apa yang sedang terjadi? Tamu Gunung Duduk mengerutkan kening saat keraguan memenuhi pikirannya. Dia diselimuti oleh cahaya keemasan, dan itu telah mencetak sosok emas yang tinggi di jiwanya. Tanpa pertanyaan, dia bisa mengenali bahwa itu adalah muridnya, Lu Feng. Apa yang salah dengan Lu Feng? Kenapa dia menendang badai seperti itu? Dewa-dewa sejati yang biasa, semua tidak dapat melakukan perlawanan dan memberi hormat segera. Bahkan untukku, jika aku tinggal lebih lama, aku pikir tekadku juga akan tunduk pada cahaya keemasan itu. Tamu Gunung Duduk mengerutkan kening. Cahaya keemasan itu tidak mengandung tekad asal, melainkan mengandung hukum tertinggi. Tekad asal tidak menakut-nakuti Tamu Gunung Duduk. Tekad asal hanya memiliki kemampuan pikiran. Dengan sendirinya, itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Tetapi hukum tertinggi adalah kisah yang sama sekali berbeda. Hukum tertinggi menentukan bagaimana segala sesuatu beroperasi di seluruh samudra semesta, seperti mengapa alam semesta yang abadi selamanya, melalui siklus kehancuran dan kelahiran, dan mengapa ada kelahiran sektor binatang buas. Mengapa para dewa sejati harus melampaui reinkarnasi setelah mereka selesai menjalani 3 era reinkarnasi. Segala sesuatu dan apapun harus mengikuti hukum. Hukum tertinggi tidak memiliki kemampuan berpikir, tidak ada jejak sama sekali. Itu hanya seperangkat aturan yang harus ditaati. Namun itu di atas segalanya. Untungnya, hukum tertinggi hanya ada di sana untuk memandu asal-usul kehidupan jiwa yang hidup, kata Tamu Gunung Duduk pada dirinya sendiri. Bentuk kehidupan kelas bawah secara alami sangat menghormati bentuk kehidupan kelas yang lebih tinggi, dan mereka pasti akan mengagumi bentuk kehidupan kelas yang lebih tinggi. Hukum tertinggi hanya berfungsi untuk membimbing dan memperkuat sehingga setiap bentuk kehidupan, termasuk benar para dewa, akan mematuhi naluri mereka dan membungkuk di depan cahaya keemasan. Untungnya, ini hanya untuk panduan. Jika itu memaksa kami untuk berlutut, bahkan aku sendiri harus berlutut. Tamu Gunung Duduk menghela nafas. Dia tidak takut dengan tekad asal. Karena tekad asal dibatasi oleh undang-undang, maka harus memenuhi persyaratan berbagai peraturan dan pembatasan. Tetapi hukum alam semesta berbeda. Meskipun dia memiliki banyak pemahaman tentang banyak rahasia, ketika sampai pada hukum tertinggi, pemahamannya tidak merata.
Murid aku, mungkinkah dia akhirnya mencapai terobosannya? Tamu gunung duduk dipenuhi dengan keraguan. Tidak diragukan lagi, dia telah mengambil rute kekuatan yang sakti. Untuk waktu yang lama, dia tidak menerobos. Aku kira dia menetapkan target tinggi untuk dirinya sendiri karena dia memiliki ambisi besar untuk mencapai tingkat ketiga dari rute kekuatan sakti. Namun, tidak peduli apapun, tingkat ketiga dari rute kuasa yang sakti seharusnya tidak menyebabkan keributan sejauh itu. Bahkan hukum tertinggi telah turun untuk menawarkan selamat. Tamu gunung duduk bisa mengatakan bahwa, ini adalah sarana untuk memberi selamat kepada Luo Feng. Prestasi ini sungguh luar biasa, sehingga bahkan hukum tertinggi ada di sini untuk mengirimkan ucapan selamatnya. Juga, itu adalah penyebab miliaran ras membungkuk di hadapannya untuk mengungkapkan harapan terbaik mereka. Sementara itu, di dalam tata surya di wilayah manusia, semua cahaya emas telah menyebar. Luo Feng kembali normal. Hah? Luo Feng bingung. Baru saja, beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat setiap makhluk di jagat raya, telah melintasi banyak tempat rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap jiwa yang hidup jatuh dan berlutut untuk membungkuk di depannya. Sangat cepat, pikir Luo Feng tidak lagi. Tingkat gen hidupku. Luo Feng jelas bisa merasakan hasil yang bermanfaat dari terobosan ini. Mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan getaran kekuatan saktinya. Ini menyenangkan Luo Feng. Pada levelnya, genggamannya untuk mengendalikan kekuatannya sangat tepat. Sebelumnya, ia bahkan dapat memverifikasi bahwa tingkat kekuatan saktinya telah mencapai 89.999 kali. Itu adalah seberapa tinggi tingkat ketelitiannya. 100.000 kali. Seluruh penuh 100.000 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Level gen hidupku sebenarnya telah mencapai 100,00 kali. Luo Feng sangat terkejut. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tubuh sakti dibagi menjadi 3 tingkatan. 30.000 kali hingga 60.000 kali merupakan tingkat pertama. 60.000 kali hingga 90.000 kali akan menjadi tingkat kedua. 90.000 dan batas apapun yang hampir 100.000 kali merupakan tingkat ketiga. Warisan jantung Sungai Duandong mencatat bahwa, tidak ada yang pernah mencapai level 100.000 kali. Juga tidak ada peningkatan bagi siapapun yang mencapai 100.000 kali dalam catatan dunia gaib. Patut dicatat bahwa ini adalah catatan, yang berarti mengatakan bahwa dalam peradaban kuno, jantung Sungai Duandong, dan dunia gaib, tidak ada yang pernah mendengar makhluk dengan tingkat gen hidup 100.000 kali. Ini hanya legenda, bahkan bagi peradaban kuno, itu hanya legenda. Tidak pernah ada orang yang berhasil mencapainya. Tidak ada catatan sama sekali. Aku yang melakukannya. Luo Feng tergagap, bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, aku mencapai 89.999 kali. Kemudian aku melakukan studi menyeluruh pada sekolah penguasa alam semesta, dewa sejati, dan dewa ruang hampa sejati, kemudian di sekolah sektor binatang untuk menemukan kesamaan antara dua aliran ini. Mungkinkah, sepanjang zaman kuno peradaban, tidak ada penguasa semesta yang mampu mencapai ini? Benar, sepertinya dalam catatan dunia gaib, catatan tentang sektor binatang buas juga legenda, dan sektor binatang buas yang hadir dalam catatan semua, tampaknya sangat kuat. Mereka adalah sektor binatang buas dalam tahap pertumbuhan mereka. Saat ini, Luo Feng tidak mengerti mengapa ia bisa mencapai 100.000 kali. Ini karena dia kurang terpapar dengan pengetahuan yang relevan. Setelah semua itu terjadi, bahkan jantung Sungai Duandong dan jantung dunia gaib tidak pernah melihat makhluk luar biasa yang berhasil mencapai 100.000 kali, dalam tingkat gen kehidupan melalui rute kekuatan yang sakti. Karena tidak ada kejadian seperti itu yang pernah ditemukan, secara alami, penyebab pastinya tidak jelas. Luo Feng telah berhasil, tetapi dia hanya bisa sampai pada beberapa spekulasi yang tidak jelas untuk menjelaskan kesuksesannya. Sekarang sudah waktunya untuk terobosanku. Luo Feng mengambil langkah maju. Segera, dia teleport kembali ke Tanah Suci Bima Sakti. Di tengah Tanah Suci Bima Sakti yang luas, jauh di atas langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, Luo Feng, yang berpakaian lengkap dengan jubah putih, muncul entah dari mana. Samudra terpencil tanpa batas, rekombinasi. Luo Feng menatap samudra terpencil di bawahnya. Kabut tak berujung langsung naik untuk mengelilingi samudra jauh. Setelah itu,
Tingkat gen hidupnya dengan cepat meroket dari 89.999 kali menjadi 100.000 kali. Namun, kali ini, terobosan yang diraihnya tidak lagi menampilkan hukum tertinggi yang muncul untuk memberi selamat kepadanya. Setelah terobosan ini, kekuatan saktinya meningkat dalam kualitas, sementara tubuhnya secara alami menyusut sedikit dari diameter sebelumnya 12 tahun cahaya, ke diameter pendek 11 tahun cahaya. Samudra jauh tanpa batas menelan seperti orang gila. Di ruang hampa yang luas di atas, bayangan lautan hukum alam semesta mulai muncul sesuai dengan hukum alam semesta dasar. Sejumlah besar air laut muncul dari udara tipis dan jatuh terus-menerus di atas samudra terpencil, yang tak terbatas. Di masa lalu, samudra jauh perlu mengandalkan teknik bakat penciptaan untuk secara otomatis pulih untuk secara bertahap meningkatkan ukurannya. Namun pada saat itu, sudah mencapai 100.000 kali. Tubuh sakti yang tak terbatas, yang bisa menyerap ke isi hatinya. Air kekuatan sakti yang tak terbatas turun dari atas dan menyatu dengan samudra terpencil yang tak terbatas. Hal ini menyebabkan tubuh sakti samudra jauh terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuh Luo Feng yang terpencil, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas, yang telah ditempatkan di sekitar samudra semesta, berpatroli di pekarangan dan bergegas kembali. Saat terobosan terakhir, berbagai badan akan bergabung. Badan-badan lain ini kemudian akan hilang sia-sia. Jika mereka tidak berhasil kembali ke masa lalu, bukankah harta yang mereka bawa akan berisiko hilang? Samudra jauh yang tak terbatas sangat luas, dan di atasnya, ada bayangan lautan hukum yang bahkan lebih luas. Sejumlah besar kekuatan air samudera yang sakti terus-menerus jatuh, seperti badai hujan. Itu adalah lautan hukum. Jumlah kekuatan suci yang tak terduga yang menimpa. Dalam kelompok istana di Tanah Suci Bima Sakti, para dewa sejati, penguasa alam semesta, dan banyak satria alam semesta semuanya menyaksikan dari jauh. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan lautan hukum di kejauhan. Diselimuti oleh air samudra sakti yang tak ada habisnya adalah sosok yang mengenakan jubah putih. Ini melahap pada kecepatan yang luar biasa cepat. Luo Feng heran. Untuk rata-rata tubuh yang sakti pulih dari cedera parah, memulihkan 90% hingga 100%, umumnya membutuhkan waktu singkat. Namun, untuk pulih dari 50% menjadi 100%, waktu yang dibutuhkan akan meroket menjadi setidaknya 10.000 atau sejuta kali. Mengonsumsi tubuh yang sakti berarti kehilangan sebagian jiwa. Karena itu, pemulihan sangat sulit. Inilah mengapa konsumsi kecil tubuh sakti mudah untuk pulih. Misalnya, memulihkan tubuh yang sakti dari 98% menjadi 100% tentu sangat mudah dicapai. Teori yang sama diterapkan di sini. Volume samudra terpencil yang tak terbatas hanya sekitar 90% dari ukuran sebenarnya, karena itu adalah kombinasi kekuatan sakti. Sebenarnya, Luo Feng tidak kehilangan bagian jiwanya. Dengan demikian, kecepatan penyerapannya bisa sangat cepat. Aku bisa merasakannya seolah-olah setiap kekuatan sakti dalam diriku berteriak keras, sambil menelan ludah, kata Luo Feng dengan takjub. Dalam keadaan normal, menyerap kekuatan sakti di dalam lautan hukum relatif lebih sulit, tapi sekarang, saat aku menelan, bayangan virtual lautan hukum, turun secara langsung, dan segala sesuatu tampaknya jatuh ke tempatnya dengan baik. Ketika menyeberangi level dari abadi menuju ke ksatria dan kemudian ke master semesta, setiap kali dia melewati ambang tertentu, lautan hukum telah secara langsung mencurahkan kekuatannya yang sakti. Tapi terobosan Luo Feng kali ini adalah terobosan level tubuh yang sakti, dia belum melewati ambang batas. Terlepas dari seberapa tajam tekad asal dalam membantu Luo Feng membangun tubuh saktinya sesegera mungkin, itu harus mematuhi hukum, yang mengharuskan Luo Feng untuk proaktif dalam penyerapannya. Dan juga untuk meminta jatuhnya air lautan yang sakti. 1. Jiwa Luo Feng lengkap. 2. Dengan kekuatan dewa yang 100.000 kali, daya serapnya mengejutkan. 3. Dengan izin hukum tertinggi, kemauan asal sangat kooperatif. Inilah sebabnya mengapa hanya butuh sedikit lebih dari setahun untuk samudra jauh yang tak terbatas, untuk berkembang lagi. Kali ini diameternya selebar 12 tahun cahaya. Namun itu sudah tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Luo Feng berjubah putih berdiri di permukaan samudra terpencil yang tak terbatas. Jauh tinggi di langit, bayangan lautan hukum akhirnya menghilang.
Aku telah mencapai diameter 12 tahun cahaya. Tidak mungkin aku bisa menelan kekuatan yang lebih sakti. Luo Feng tenggelam dalam pikirannya. Aku telah mencapai tingkat ketiga tubuh sakti, di mana ukuran tubuh sakti seharusnya disesuaikan, dan sesuai dengan preferensi seseorang, tetapi tubuh sakti yang tak terbatas ini, yang paling disayangkan, tampaknya tidak benar-benar tak terbatas sama sekali. Perlu dicatat bahwa, di dalam lautan hukum alam semesta primer, ada sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana mungkin benar-benar tidak terbatas? Diameter 12 tahun cahaya sudah merupakan batas yang tidak mungkin dilampaui. Luo Feng memandangi sekelompok istana yang jauh. Memang ada banyak makhluk besar yang melihat dari jauh. Rupanya, bayangan virtual samudera hukum yang telah bertahan selama lebih dari 1 tahun dan banyaknya air samudera sakti yang seperti badai besar membuat mereka sangat terkejut. Mari kita mulai. Setelah bergerak dalam pikirannya, Luo Feng melihat beberapa sosok muncul berturut-turut di sampingnya. Mereka adalah tubuh samudera jauhnya, tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, dan, di samping itu, tubuh aslinya yang penduduk bumi. Semua berdiri di depannya. Luo Feng menatap ke bawah ke samudera terpencil yang luas. Tak lama setelah itu, Luo Feng membuat gerakan lain di benaknya. Segera, samudera jauh yang tak terbatas menabrak tubuh asli penduduk bumi Luo Feng dalam gelombang besar. Tubuh asli penduduk bumi adalah seperti jurang maut. Itu menelan dan menampung semua air samudera yang sakti sepuasnya, dan dalam sekejap mata, samudera jauh yang perkasa dan tak terbatas telah menghilang. Tidak ada jejak yang tersisa. Tapi tidak, lebih tepatnya, sebuah danau kecil tetap ada. Dibandingkan dengan samudera terpencil sebelumnya, danau kecil ini diabaikan. Hah! Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan di danau kecil di tengah-tengah ruang kosong. Tubuh asli penduduk bumi aku tidak dapat mengakomodasi semua tubuh sakti, dari samudera terpencil yang tak terbatas. Dia merenung pada dirinya sendiri, kekuatan danau kecil itu setara dengan cadangan kekuatan di tubuh asli aku yang membumi, yang berarti bisa dikatakan, kekuatan sakti yang dimiliki tubuh asli aku di bumi sama dengan kekuatan dari samudera jauh. Yang tak terbatas ketika diameternya berada di 12 tahun cahaya. Tidak lebih dan tidak kurang. Aku tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng berjubah putih melihat ke sisinya. Cahaya keemasan yang tidak jelas muncul. Segera, tubuh penduduk bumi aslinya, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, danau kecil, dan tubuh samudera jauhnya, semuanya masuk ke dalam cahaya keemasan. Dari kejauhan, dewa sejati emas kosong, dewa sejati kubah api, dan berbagai makhluk tingkat tinggi lainnya, dipenuhi dengan antisipasi. Ke negara dewa, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah berangkat ke negara dewanya. Setelah menelan begitu banyak kekuatan sakti, seharusnya sudah waktunya baginya untuk mulai memperluas negara dewanya, menjadi alam semesta miniatur. Di negara dewa yang luas, ada padang rumput, samudera luas, dan pegunungan. Luo Feng berdiri tinggi di udara saat dia melihat ke bawah ke negara dewa yang luas. Negara dewa aku telah mencapai batasnya. Aku hanya perlu mulai berkembang, dan segera, negara dewa aku akan dapat berevolusi menjadi alam semesta mini. Kekuatan sakti aku juga telah menyerap hingga batasnya. Aku tidak lagi bisa menyerap lagi, jadi, mari kita mulai. Luo Feng berdiri tinggi di langit di mana dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat, mengingat dia telah menantikan hari ini selama 1 triliun era. Kemudian, dengan pikiran, negara dewa Luo Feng yang luas mulai berkembang dengan gemuruh yang keras. Dari tempat mereka semula, dinding batas negara dewanya mulai berkembang keluar. Ekspansi ini mendatangkan reaksi keras dan tiba-tiba, seluruh negara dewa bergetar, dan langsung, lorong kosong muncul. Itu tetap terhubung ke negara dewa. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dari ujung yang bersarang di negara dewa, aliran udara kacau dan tak berujung mulai melonjak keluar seperti orang gila. Saat aliran udara yang padat dan kacau ini masuk, ia merobek langit dan bumi, ia membelah laut, semuanya hancur dan kembali ke keadaan kacau. Dengan jumlah energi yang luar biasa yang dipasok oleh aliran udara yang kacau, negara dewanya mulai berkembang seperti orang gila. Menyusul perluasan negara dewanya, lorong kosong lainnya muncul. Ini memungkinkan aliran udara yang lebih kacau untuk naik. Itu seperti sebuah adegan di mana dunia menghadapi kehancuran total.
Luo Feng berdiri di tengah-tengah negara dewa dan melihat sekeliling. Banyak lorong kosong muncul berturut-turut, sehingga memungkinkan peningkatan aliran udara kacau. Ini menyebabkan seluruh negara dewa menjadi pusaran air yang kacau balau. Pada titik ini, negara dewanya masih berkembang. Saat itu berkembang, itu terus bergerak. Negara dewa Luo Feng pada awalnya berada dalam antar lapisan ruang, dan di luarnya adalah dinding membran alam semesta. Dengan menembus dinding membran, seseorang akan memasuki jagat raya. Saat ini, negara dewanya secara konsisten membuat kemajuan dalam kemajuannya. Namun, memperluas dari negara dewa ke alam semesta miniatur, memang membutuhkan waktu tertentu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ini akan menjadi 100 juta tahun cahaya, segera. Diameter 100 juta tahun cahaya adalah jilid umum untuk semua alam semesta miniatur para dewa sejati. Luo Feng berdiri di tengah-tengah aliran udara yang kacau dan tak berujung, dipenuhi dengan antisipasi bagi negaranya sendiri. Diameter alam semesta miniatur dewa sejati ruang hampa, biasanya jatuh dalam kisaran 1 miliar tahun cahaya, hingga 10 miliar tahun cahaya. Tetapi bagi para dewa sejati, diameter itu dipertahankan pada 100 juta tahun cahaya yang konsisten. Ini karena ketika alam semesta miniatur ini pertama kali disaktirkan, situasi selalu sama. Setelah memperluas dan mendapatkan bentuk tetap mereka, alam semesta miniatur akan segera mulai mengerjakan struktur internal mereka. Dan ketika para dewa sejati menjadi dewa ruang hampa sejati, setelah terobosan mereka di masa depan, struktur internal dan kekuatan dewa sejati ini akan memengaruhi ukuran miniatur alam semesta mereka. Seluruh negeri dewa bergetar tiba-tiba. Dinding yang mengelilingi negara dewanya perlahan-lahan berubah menjadi dinding membran semesta, dan akhirnya menjadi tubuh sakti besar dengan diameter 100 juta tahun cahaya. Kemudian alam semesta mini ini dengan diameter 100 juta tahun cahaya, secara tak terduga terus berkembang. Masih berkembang, Luo Feng, yang sudah senang, sekarang terkejut. Semua alam semesta miniatur dewa sejati biasanya berukuran sama. Mengapa alam semesta miniatur aku masih mengembang? Mungkinkah itu terkait dengan tubuh sakti aku? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sebelumnya, ketika ia pertama kali mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan, miliaran ras dari jagat raya telah berlutut di depannya untuk mengucapkan harapan ucapan selamat. Adegan itu luar biasa. Adapun perluasan negara dewanya, itu terkait erat dengan tubuh yang sakti. Untuk rute kekuatan dewa, pertama-tama akan ada terobosan dalam tubuh sakti seseorang, sehingga negara dewa bisa terus berkembang sedikit. Biasanya, bagi mereka yang memilih jalur kekuatan yang sakti, terlepas dari apakah itu 30.000 kali, 60.000 kali atau 90.000 kali, alam semesta miniatur mereka masih akan tetap pada diameter 100 juta tahun cahaya. Namun Luo Feng berhasil melepaskan diri dari pengekangan ini. Menurut dokumentasi tentang peradaban kuno, dengan jantung sungai Duandong dan dunia gaib, tidak ada dewa sejati yang diketahui telah mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Ini jauh lebih sulit untuk dicapai dari tingkat gen hidup 90.000 kali, karenanya kelangkaan kejadian tersebut. Dalam situasi seperti itu, mungkinkah mencapai tingkat gen hidup 100.000 kali? Untuk mencapai 30.000 kali tingkat gen kehidupan, ketinggian tubuh yang sakti akan meningkat tajam hingga 10 kali lipat. Untuk mencapai 60.000 kali tingkat gen kehidupan, ketinggian tubuh yang sakti akan meningkat tajam sebanyak 1000 kali dan mencapai tingkat gen kehidupan, yang memungkinkan orang mencapai tingkat tubuh tanpa batas, 90.000 kali, di mana ukurannya sepenuhnya sampai ke tingkat dewa sejati, referensi sendiri. Seperti untuk 100.000 kali, lebih banyak hukum akan jatuh, dan berbagai ras lain akan tampil untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Jika ini tidak dianggap unik, itu akan menjadi lelucon. Namun sekarang, Luo Feng berfokus pada menjadi dewa yang sejati. Dengan demikian, dia belum melihat ke daerah ini secara mendalam. Pada saat itu, alam semesta miniaturnya telah melampaui pengukuran diameter umum 100.000 tahun cahaya, yang merupakan salah satu ciri khusus, yang dimungkinkan oleh pencapaian 100.000 kali, tingkat gen kehidupan. Semakin besar diameternya, semakin besar volumenya akan meningkat dengan cepat. Ini kemudian akan menghambat kecepatan ekspansi, alam semesta miniatur, karena aliran udara yang lebih kacau akan diperlukan.
Diameternya meningkat dari 200 juta tahun cahaya, menjadi 300 juta tahun cahaya. Saat Luo Feng memperluas alam semesta miniaturnya, setiap ras dari alam semesta primitif sampai ke samudra semesta telah menunggu dengan penuh harapan, untuk sebuah alam semesta miniatur baru muncul. Namun, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada tanda-tanda miniatur alam semesta baru muncul. Apa yang terjadi? Pemimpin kota kekacauan primal bertanya-tanya, merasa sedikit cemas. Luo Feng sebelumnya memberitahu aku bahwa negara dewanya mulai berubah menjadi miniatur alam semesta. Evolusi untuk membentuk alam semesta miniatur seharusnya tidak terlalu lama, kan? Sudah setengah tahun, kenapa masih belum ada berita? Di seberang pemimpin kota kekacauan primal, ada pria berjubah putih lainnya, Master Asal. Luo Feng menyukai jubah putih, dan begitu pula Master Asal. Tetapi keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Luo Feng lebih seperti senapan jarak jauh yang tak tergoyahkan, tajam, dan tak terhentikan. Di sisi lain, Master Asal memiliki disposisi yang lebih lembut. Aku juga tidak tahu. Master Asal menggelengkan kepalanya. Alam semesta virtual hanya samar-samar bisa mendeteksi wilayah lain. Aku yakin itu. Negara Dewa Luo Feng tepat di wilayah itu, tapi saat ini sedang meluas, dan asalnya mulai terbentuk. Aku tidak bisa mengganggu lebih jauh. Tidak perlu menyebutkan bahwa ketika negara dewanya berkembang dengan bantuan tekad asal, dan dengan hukum tertinggi akan membantu mewujudkannya, maka tidak ada yang akan dapat memengaruhinya. Tidak ada yang akan bisa menghubunginya. Selama terobosan, seseorang berada di bawah perlindungan absolut. Tidak ada yang bisa mengganggu periode terobosan orang lain. Berbagai ras samudra semesta semuanya merasa cemas. Di dalam alam semesta miniaturnya sendiri, Luo Feng bisa merasakan ekspansi berkesinambungan alam semesta miniaturnya sampai suatu hari, ketika alam semesta miniatur akhirnya berhenti mengembang dengan gemuruh, dan semuanya terbentuk. Pada saat yang sama, suatu kekuatan yang tak terhentikan, diberikan pada semesta miniatur. Miniatur alam semesta awalnya sudah terletak di dinding membran alam semesta primal. Di bawah pengaruh kekuatan yang tak terhentikan, dan perkasa ini, kekuatan itu muncul dengan mudah seolah-olah, itu tidak lebih dari bola kaca. Seluruh alam semesta miniatur menerjang keluar dari alam semesta purba, dan seperti seekor ikan memasuki lautan atau seperti burung yang menjulang ke langit, alam semesta miniatur ini akhirnya masuk ke samudra semesta yang luas. Alam semesta miniatur ini memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Tidak lebih, dan tidak kurang. Ketika diledakkan keluar dari alam semesta primal, sebuah lubang menganga dengan diameter lebih dari 1 miliar tahun cahaya tersisa di dinding membran alam semesta primal. Miniatur alam semesta berputar secara bergulir yang menghancurkan dan memadatkan sekelilingnya, menyebabkan aliran udara yang kacau menjadi naik. Membombardir benda sebesar itu dengan cukup keras, untuk mendorongnya keluar dari posisi semula, seberapa kuat kekuatannya itu. Ada getaran keras, dan getaran itu dikirim keluar. Sejak saat Luo Feng menyebabkan miliaran ras alam semesta membungkuk di hadapannya, ia telah menjadi subjek keprihatinan bagi setiap ras samudra semesta. Ketika dia membawa banyak tubuhnya yang lain kembali ke negara dewanya, makhluk-makhluk besar dari berbagai ras samudra semesta juga telah lama ditempatkan di daerah di luar dinding membran alam semesta, yang sesuai dengan wilayah manusia pada tahap awal, yaitu wilayah manusia sebelum pemusnahan kapak besar. Sebanyak beberapa ratus master semesta tersebar di seluruh tempat, mereka semua berbaring dan menunggu. Air mata, binatang berwarna hijau yang menyerupai kadal disimpan di tengah-tengah ruang kosong dengan cara berkelok-kelok, dengan mata hijau berkedip. Ada gelombang. Segera, ditemukan, bahwa tidak jauh, ada gelombang yang kuat sedang ditransmisikan. Tanpa basa-basi lagi, ia berteleportasi dan bergegas menuju tempat ia menemukan targetnya. Apa? Setelah mencapai tujuannya melalui teleportasi, ia melihat sekilas alam semesta miniatur besar yang masih bergulir dan bergemuruh, meskipun jaraknya jauh. Di dalam wilayah yang luas ini, itu tidak sendirian. Beberapa lusin master semesta bergegas mendekat setelah mendeteksi gelombang-gelombang. Ini adalah alam semesta miniatur. Itu besar. Ini sangat dekat dengan dinding membran alam semesta primal. Mungkin meledak begitu saja. Lihat, masih terguling-guling. Itu pasti baru saja dibuang. Semesta miniatur yang begitu besar.
Seberapa besar itu? Itu sangat besar. Ditambah lagi, gelombang aliran udara yang kacau membuat sulit untuk memiliki pandangan yang jelas tentang apapun. Dengan menggunakan mata biasa mereka saja, para penguasa alam semesta tidak akan bisa memberikan penilaian yang akurat. Seketika, para penguasa alam semesta berteleportasi lebih dekat ke alam semesta miniatur ini. Di sekelilingnya, mereka mencoba memberikan penilaian yang lebih akurat tentang ukuran sebenarnya. Alam semesta miniatur yang baru muncul ini memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Wow, 1 miliar tahun cahaya. Alam semesta miniatur dewa sejati lainnya hanya sebesar 100 juta tahun cahaya. Alam semesta tanah bulan ungu memiliki diameter 210 juta tahun cahaya, dan alam semesta tanah suci Kaisar Timur memiliki diameter 320 juta tahun cahaya, tetapi kedua leluhur tanah suci tersebut telah lama melampaui reinkarnasi, untuk mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Begitulah cara mereka alam semesta miniatur bisa menjadi sangat besar. Agar semesta miniatur pemimpin gerombolan Bima Sakti ini menjadi begitu besar, ini sangat tidak terduga. Mereka semua terkejut, tetapi meskipun mereka terkejut, mereka masih bisa menerima. Karena dalam hati mereka, mereka semua tahu bahwa untuk Luo Feng adalah master nomor 1 alam semesta, sementara masih master alam semesta belaka, dan baginya untuk bisa mendapatkan miliaran ras, termasuk dewa sejati, dari alam semesta untuk ditundukkan di hadapannya saat dia mencapai terobosan, tidak aneh baginya untuk dapat menciptakan keajaiban seperti itu, diberi kekuatan dan pengaruh yang begitu mengesankan. Segera, berita itu dengan cepat menyebar ke setiap ras di seluruh samudera semesta. Dia telah menjadi dewa sejati, dan alam semesta miniaturnya memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Hahaha, hebat! Master sejati mata sakti dan 4 master sejati lainnya telah berkumpul, dan master sejati mata sakti sangat senang ketika dia berkomentar, Bima Sakti sejauh ini adalah dewa sejati yang paling kuat. Kami akhirnya memiliki harapan untuk membendung gelombang krisis sektor buas. Hanya dewa sejati, namun jagat miniaturnya begitu besar. Bahkan warisan dari peradaban kuno dunia gaib, tidak memiliki catatan prestasi seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Tidak mungkin. Leluhur bulan ungu juga mendapat berita itu dan sangat terkejut. Leluhur, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Avatar yang diberdayakan dengan sakti, dari penguasa semesta tertentu di bawah leluhur bulan ungu melaporkan dengan hormat. Bukan hanya aku, sebenarnya. Berbagai ras samudera semesta semua tahu bahwa, ini adalah kebenaran yang hakiki. Leluhur bulan ungu tercengang. Ini. Selama beberapa pertemuan yang menguntungkan dalam hidupnya, leluhur bulan ungu telah meremehkan seseorang seperti Kaisar Timur. Tidak diragukan lagi, dia pasti tahu banyak. Sebelumnya, miliaran ras semuanya membungkuk kepadanya sebagai cara untuk memberinya selamat, dan sekarang, alam semesta miniatur dewa sejatinya telah mencapai diameter 1 miliar tahun cahaya. Leluhur bulan ungu menggelengkan kepalanya. Dari jantungku ini, ada beberapa keberadaan yang berdiri di puncak peradaban kuno. Namun, bagi mereka semua, ketika mereka menjadi dewa sejati, alam semesta miniatur mereka memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Itu sama untuk semua orang di peradaban kuno ini, tanpa kecuali. Luo Feng ini, apa yang telah dia lakukan? Leluhur bulan ungu menggertakkan giginya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, akan lebih baik jika kamu bisa membunuh semua sektor binatang buas. Di samudera semesta, itu adalah tempat perayaan. Bahkan musuh Luo Feng sama-sama senang, karena dia adalah satu-satunya harapan mereka untuk berurusan dengan sektor binatang buas. Tentu saja, manusia di wilayah teritorial mereka sendiri paling bersemangat. Orang tua Luo Feng, istrinya, putra-putranya, dan anggota keluarganya yang lain, serta pemimpin kota kekacauan primal dan Master Yan sejati, yang semuanya selalu sangat prihatin tentang Luo Feng sebelumnya, saat ini sangat bersemangat di luar kendali. Bahkan Master Asal tidak bisa tidak kagum ketika dia mengetahui berita itu, mengatakan, bagaimana mungkin alam semesta miniatur dewa sejati bisa sebesar ini? Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Tidak peduli bagaimana dunia luar bersukacita, tidak ada yang bisa melakukan kontak dengan Luo Feng. Dalam semesta miniaturnya, Luo Feng melihat sekeliling. Ruang kosong telah lama menghilang, dan seluruh alam miniatur dipenuhi dengan aliran udara kacau yang tak berujung dan megah.
Alam semesta telah berkembang hingga batas puncaknya. Langkah selanjutnya adalah menyatukan semua tubuh aku yang lain, kembali ke asalnya, dan kemudian berubah kembali menjadi tubuh asli aku yang membumi. Ada juga asal mula alam semesta dan struktur alam semesta. Luo Feng menahan napas. Langkah selanjutnya harus diselesaikan secara berturut-turut. Dan di antara mereka, yang melibatkan struktur alam semesta adalah langkah paling penting. Struktur internal alam semesta miniatur harus ditentukan di awal, sebelum segala sesuatu yang lain dapat diselesaikan. Begitu aliran udara yang kacau mulai berubah menjadi 10 kekuatan hukum dasar, seperti waktu dan ruang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk membangun struktur. Bagi makhluk agung superior manapun, hanya ada satu peluang untuk menyusun alam semesta mereka. Ini adalah acara sekali seumur hidup. Pertama, struktur ini akan menentukan masa depan miniatur alam semesta, ketika harus menjalani evolusi di masa depan. 2. Itu menentukan asal-usul alam semesta miniatur. Dan ketiga, itu menentukan batas tertinggi yang bisa dicapai makhluk agung. Menentukan struktur paling dasar seperti meletakkan fondasi saat membangun gedung pencakar langit. Jika fondasinya tidak kokoh, maka secara alami, tidak mungkin membangun gedung pencakar langit sama sekali. Jika struktur alam semesta tidak dibangun dengan baik untuk memulai, maka di masa depan, evolusi bertahap alam semesta miniatur juga akan terbatas. Sebagai contoh, tidak mungkin untuk mencapai terobosan dalam berevolusi ke tahap dewa sejati yang abadi. Bahkan jika seseorang mungkin sudah memiliki kemampuan, pemahaman yang sangat tinggi, jika alam semesta miniatur seseorang tidak berevolusi dan meningkatkan dirinya sendiri, tidak akan pernah ada terobosan. Bagaimana langkah ini bisa dianggap enteng? Luo Feng berdiri di tengah aliran udara yang kacau, dan tak berujung di mana matanya bisa dengan mudah mencapai sudut alam semesta miniaturnya. Semua tubuh bersatu, kembali ke asal. Luo Feng memberi perintah segera. Suaranya bergema di seluruh dunia miniatur. Pertarungan kekuatan yang kuat segera mempengaruhi pengaruhnya terhadap tubuh asli Luo Feng, tubuh Mosa, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh samudra terpencil, dan danau samudra jauh yang kecil. Seketika, semua ini digeser ke ruang lain. Ruang ini terkandung dalam asal miniatur alam semesta. Pada saat itu kacau dalam ruang internal asal semesta, karena struktur belum selesai. Struktur alam semesta harus diselesaikan sebelum asal dapat berbentuk penuh. Tiba-tiba, tubuh-tubuh lain benar-benar hancur secara instan sementara semua harta yang mereka bawa bersamanya melayang. Kombinasi tubuh yang hancur ini berubah menjadi inti dari kekuatan sakti yang tangguh, di mana hati ditemukan. Itu adalah jantung dari dewa sejati. Hati dewa sejati adalah hal terpenting dalam tubuh dewa sejati. Jiwa akan tersembunyi di dalam hati, dan itu adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta miniaturnya. Jika asal-usul alam semesta miniaturnya diubah menjadi sejumlah besar kekuatan sakti, kekuatan ini dapat ditransmisikan langsung ke jantung dewa sejati. Begitu hati dewa sejati hancur, itu menandai akhir dewa sejati. Asal-usul alam semesta miniatur Luo Feng 1000 kali lebih kuat dari dewa sejati lainnya, di tingkat yang sama, jadi hatinya juga lebih kuat 1000 kali lipat. Kembali ke asal, ketika suara kemauan Luo Feng terdengar, kekuatan sakti yang besar mulai berubah dan mengembun melalui proses perpaduan yang kokoh. Dalam proses perpaduan tersebut, kekuatan sakti terus-menerus disempurnakan, dan dalam beberapa saat, ia melonjak hingga 100 kali. Pada saat yang sama, proses kohesi memberi bentuk pada daging dan darah, struktur kerangka dan tulang, kulit dan rambut. Segera, seorang pria tanpa pakaian, berambut hitam muncul dalam asal-usul alam semesta miniatur, yang belum mengambil bentuk lengkap. Ketika alam semesta miniatur selesai, aku bisa kembali ke asal, Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Dengan negara dewa sebelumnya, bagaimana bisa mendukung tubuh penduduk bumi yang asli seperti aku? Sayangnya, pikirnya, kekuatan aku yang telah melonjak hingga 100 kali. Ini hanyalah transformasi dari kekuatan sakti aku. Jadi sekarang, kekuatan sakti aku hanya tersisa dengan 1% dari jumlah aku sebelumnya. Jika kekuatan yang tersisa ini tersebar dan diubah dalam bentuk lautan, maka sebelumnya, kekuatannya yang sakti dapat diubah menjadi lautan dengan diameter 12 tahun cahaya. Sekarang, dia ditinggalkan dengan kekuatan yang bisa diubah menjadi lautan,
dengan diameter sedikit lebih dari 2 tahun cahaya. Tentu saja, selama ada daya yang cukup, masih mungkin untuk memulihkan kembali ke diameter 12 tahun cahaya. Ini, bagaimanapun, hingga miniatur alam semesta Luo Feng, untuk menelan dan mengkonsumsi daya yang cukup untuk pasokan. Alam semesta primal tidak bisa lagi memberi Luo Feng energi lagi. Untungnya, dengan menjadi dewa sejati, jiwaku akan tersembunyi di dalam hati dewa sejati. Dalam hal kuantitas, bahkan jika aku belum mencapai potensi pamungkas aku, kekuatan aku masih bisa dilepaskan ke potensi maksimalnya. Bagaimanapun, aku akhirnya menjadi dewa sejati. Luo Feng menghela nafas panjang dan, untuk saat ini, merasakan gairah yang sangat besar. Dewa sejati, dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Ayo, Luo Feng mengatur pandangannya jauh. Tidak jauh darinya, semua harta karun, seperti Dewa Wuqi dan sayap Siwu, yang mengapung di udara, tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Dewa Wuqi menyelimutinya, membentuk baju besi di seluruh tubuhnya, sementara sayap Siwu juga muncul di punggungnya. Menara bintang, bilah hantu darah, dan berbagai harta lainnya semuanya disimpan dengan membalikan telapak tangan Luo Feng. Sekarang, kita harus mulai pada langkah paling penting, kata Luo Feng pada dirinya sendiri, jantung sungai Duandong dan jantung dunia gaib, keduanya memiliki seperangkat hukum struktur semesta miniatur mereka sendiri. Bahkan 3 generasi leluhur dan hukum miniatur tentang struktur semesta-semesta raja gaib yang sakti memiliki catatan. Namun, perangkat hukum struktur aku tidak harus sama dengan hukum mereka. Beberapa waktu yang lalu, Luo Feng pernah memikirkan untuk merancang kerangka kerja untuk hukum strukturnya sendiri. Ini adalah seperangkat hukum terakhir yang Luo Feng buat. Itu didasarkan pada berbagai hukum struktur lainnya, dari jantung sungai Duandong dan jantung dunia gaib. Pada saat itu, Luo Feng menamainya 9 awan. Namun, kali ini, ia berhasil mencapai 100.000 kali tingkat gen kehidupan. Sekitar setahun terakhir, sambil menelan kekuatan sakti dari samudera terpencil yang tak ada habisnya, Luo Feng terus-menerus merenungkan masalah ini. Berdasarkan pemahamannya tentang diagram struktur kehidupan, dan berbagai hukum struktur yang ia temui sepanjang periode waktu ini, ia telah menciptakan seperangkat hukum struktur lain. Setelah membuat seperangkat undang-undang struktur yang lebih baru ini, Luo Feng langsung bisa merasakan bahwa, ia telah benar-benar melampaui pendahulunya, 9 awan. Luo Feng memberi nama seperangkat hukum struktur ini, awal sari asala usul. Luo Feng berdiri di dalam ruang asal semesta dari alam semesta miniaturnya. Secara internal, semuanya kacau karena belum mengambil bentuk yang lengkap. Kemudian, pikiran Luo Feng menyelimuti seluruh alam semesta, dan terlepas dari ruang asal atau semua kekacauan di alam semesta, semuanya bergetar dan bergetar. 100.000 surga, tekad Luo Feng menyelubungi segala sesuatu di sekitarnya saat itu mulai dimobilisasi. Itu seperti bagaimana mitos dan legenda menggambarkan penciptaan langit dan bumi. Bukan satu-satunya Pangu yang menciptakan alam semesta, tetapi 100.000 di antaranya, sekaligus menciptakan alam semesta. Aliran udara kacau di seluruh alam semesta dimanipulasi menjadi membelah dan berputar, kemudian secara bertahap kondensasi untuk mengambil bentuk, ketika pesawat dalam ruang mulai muncul dengan cepat. Dalam rentang satu pemikiran, 100.000 pesawat dalam ruang terbentuk. Wajah Luo Feng mendaftarkan ekspresi serius. Eksekusi hukum struktur ini, permulaan asal-usul, adalah puluhan ribu kali lebih sulit daripada eksekusi 9 awan. Bahkan jika tekadnya dikontrol secara berbeda, masih ada kemungkinan gagal. Saat dia gagal, hukum strukturnya tidak dapat dianggap sebagai permulaan asal-usul. Itu hanya akan cukup sebagai 100.000 surga, yang berarti itu hanya sebanding dengan hukum struktur yang dianggap relatif unggul, seperti yang ada di jantung sungai Duandong atau jantung dunia gaib. Luo Feng, tentu saja, tidak akan puas berada di level ini. Sama seperti Luo Feng menempatkan struktur alam semesta di tempatnya, di dalam samudera semesta yang luas, sektor binatang buas Morosa maju dengan kecepatan tinggi. Menjijikan sekali. Kedua kepala sektor binatang buas Morosa tampak ganas. Mereka semua tahu kekuatanku sangat berkurang, bahkan orang-orang bodoh yang selalu aku pandang rendah sebelumnya, semuanya menyerbu ke arahku sekarang. Sekarang, aku bahkan tidak punya ruang untuk bertahan hidup di dalam sarang sektor binatang buas.
Jika bukan karena mereka, mengingat kekuatan aku, tidak akan sulit sama sekali bagi aku untuk kembali ke tahap ketiga. Dia sangat marah. Meskipun Morosa telah dengan ganas melahap seluruh sektor binatang buas untuk naik ke tahap kedua, bahwa sektor binatang buas telah mentransmisikan berita tentang kekuatan Morosa yang sangat berkurang sebelum dimusnahkan. Ini telah mengurangi sektor binatang buas Morosa menjadi tikus yang berlari di seberang jalan, dengan semua orang mengejarnya, mencoba menyerangnya. Ketika Morosa berdiri di puncak, secara naluriah, ia ingin membunuh sektor binatang buas lainnya juga, namun sekarang menjadi lemah, wajar bagi sektor binatang buas lainnya, untuk membalas dengan balas dendam. Aku hanya bisa kembali ke samudra semesta. Sektor binatang buas Morosa menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak lagi memiliki tempat di dalam sarang, maka sebelum aku menemui ajalku, aku akan membiarkan pemimpin Bima Sakti Luo Feng tahu konsekuensi dari mengacaukan diriku. Morosa tidak sepenuhnya yakin bahwa itu bisa membalas dendam pada Luo Feng. Namun, itu tidak punya pilihan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.